Oke teman-teman, selamat kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini kita bersama dengan tim dari Batara Sabta Prabu menelusuri jejak sejarah yang ada di daerah mana ini Pak? Tembok Rejo, Tembok Rejo, terus kemana lagi kira? Gumuk Emas, yaitu Umbul Jonggrang dengan situs Gumuk Boto. Gumuk Boto ya. Jadi kalau Gumuk Lumpang itu di Gumuk Lumpang masuk Gumuk Emas, Purwasri. Iya. Ini tempat-tempat bersejarah yang masih peninggalan era klasik yang ada di Jember, terutama daerah selatan sama daerah barat ini berarti ya lokasinya ya. Jadi gimana keseruannya? Di sini ada Bapak Zainullah Ahmad, kemudian ada Erik Berkeliaran, ada Mas Wildan, dan kemudian ada Pak siapa? Moga, Pak Dinogar, dan ada Mbak Erika. Iya. Oke, ikuti terus keseruannya teman-teman, dan gimana sejarahnya serta edukasinya nanti Bapak Zainullah akan menjelaskan semuanya. Terima kasih, selamat siang dan rahayu. Ya teman-teman, sekarang kita udah berada di lokasi pemandian Umbul Jonggrang. Ini saya bersama dengan tim Batara Sabta Prabu. Di sini ada Pak Zainullah. Nah ini sama teman-teman. Ya, ini pemandian ini lokasinya di Tembok Rejo, Kecamatan Umbul Sari. Bentuknya seperti ini. Kita lihat dari depan dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Pak Zainullah tentang sejarah dari ini pemandian ini ya, tempat pemandian ini ya, teman-teman. Oke, lihat ke depan. Nah, kita review tempatnya dulu teman-teman. Seperti ini, teman-teman bisa lihat tempatnya seperti ini. Oke, ini dia. Di sini ada pohon beringin tua teman-teman yang cukup besar sekali. Nah, tempatnya ini kita coba tanya apakah nanti di sini ada situs-situs sejarah ya. Cuman kalau bangunannya seperti ini, kelilingnya teman-teman bisa lihat kayaknya bangunan Belanda ya. Airnya juga lumayan bersih. Oh, masuk Gumuk Mas ya? Oh, masuk Kecamatan Gumuk Mas, Tembok Rejo Gumuk Mas ya, teman-teman. Sorry, tadi keliru saya. Biasanya kayak gini takutnya ada ular gitu. Kita coba akan lihat sekeliling dulu teman-teman. Sambil lalu mencari apakah ada peninggalan era klasik di sini, dan kita nanti akan coba tanya-tanya sama sebuah penghulu sekitar. Pemandian Umbul Jonggrang. Banyak mitosnya juga di sini teman-teman. Kita ngobrol. Kita lihat dari struktur batunya dulu. Apakah ada? Kata informasi sih ada beberapa pecahan batu bata di sini. Kalau ini ramai pakai batu ini. Bawahnya tuh bersih teman-teman. Sekitarnya seperti itu. Nah, kita ngobrol dulu sama saya. Jangan lupa subscribe ke channel ini, Erik Berkeliaran. Nah, ngobrol sama dia dulu. Ya, terima kasih Mas Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu. Kebetulan pada hari ini Sabtu 20 November 2021 bersama teman-teman mengadakan acara ekspedisi ke suatu situs ya yang diperkirakan situs bernama situs Umbul Jonggrang. Mengapa kita katakan situs? Karena ini sebenarnya
sangat berdekatan dengan ditemukannya struktur batu bata kuno di daerah Gumuk Boto, ya di daerah masuk Kecamatan Gumuk Emas. Di sini Umbul Jonggrang oleh masyarakat setempat memang ada mitos merupakan tempat pemandian kuno seorang putri bernama Roro Jonggrang. Belum jelas apakah Roro Jonggrang ini dikaitkan dengan cerita dari Jawa Tengah, ya, dari Mataram Lama, yaitu terkait dengan pendirian Candi Sewu, Candi Prambanan, kemudian Bukit Boko dan lain sebagainya. Apakah terkait? Tapi mungkin menurut saya ini hanya kebetulan namanya sama lah, ya. Putri Jonggrang dengan Roro Jonggrang ini namanya sama. Namun tidak menutup kemungkinan ini merupakan suatu patirtan, ya, atau tempat pemandian atau mungkin taman yang dibiarkan alami. Tapi menurut penduduk setempat pernah ditemukan di sini juga bekas-bekas benda-benda kuno, ya, artefak-artefak yang kemudian pemandian ini direnov kembali, ya, diberi tembok keliling dengan batu dan menjadi tempat sarana wisata yang memang masih belum terawat sekali. Sebenarnya kawasan Gumuk Emas sampai daerah Umbul Sari, ya, ini juga terkait dengan rute perjalanan Hayam Wuruk pada saat mengadakan kunjungan Tirta Yatra dan kemudian istilahnya tour of inspection, perjalanan ke arah Patukangan, melewati daerah-daerah di Jember seperti halnya daerah Balung, Tampahing dan sebagainya itu. Apakah daerah ini termasuk ke daerah Balung dulu? Masih perlu ditelusuri kembali karena daerah ini juga merupakan lintasan yang berada di daerah Candi Reco di Menampu Gumuk Emas, atau daerah yang disebut dengan nama Candi Pager dulunya itu. Jadi masih satu dekat dengan kawasan-kawasan tersebut, ya. Di mana ini juga merupakan salah satu nama kuno yang sangat penting sekali, ya, bagi sejarah Jember. Karena ada beberapa nama-nama arkais, ya, di sini 25 titik yang berada dalam perjalanan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada dan rombongannya pada bulan Bhadrapada atau sekitar bulan September tahun 1359 Masehi. Ya, ini sekilas masih kita telusuri apakah patirtan ini merupakan patirtan kuno yang memang betul-betul pernah digunakan pada masa kerajaan dulu atau masa klasik dulu. Tapi melihat kondisinya, ya, daerah-daerahnya yang sangat berdekatan sekali, itu kemungkinan besar merupakan daerah pemandian kuno atau patirtan, ya. Untuk itu mungkin nanti akan kita telusuri sejarahnya, karena sejarah Jember ini begitu banyak, ya. Istilahnya itu catatan-catatan klasiknya ini meskipun terbatas pada catatan dari orang-orang Belanda seperti Valentin Hageman, termasuk juga asisten dari Thomas Stanford Raffles, Horsfield, juga banyak mencatat tentang situasi dan kondisi Timur Jawa, ya, atau pojok Timur Jawa ini. Dan Jember salah satu merupakan kawasan yang sangat menyumbang banyak jejak-jejak arkeologis pada era klasik, ya. Dan Umbul Jonggrang memang perlu sekali, sesuai dengan namanya, memang perlu sekali dijadikan semacam dikembangkan menjadi destinasi wisata Jember, karena sebenarnya ini daerahnya sangat potensial sekali. Di samping tidak terlalu jauh ke dalam, juga akses jalan sangat mudah. Demikian Mas Blangkon, keterangan singkat saya. Terima kasih. Teman-teman juga bisa menikmati kopi di sini, teman. Ya, kalau ke Umbul Jonggrang, ya, asik. Tempatnya sejuk, asri, alami, dan nyaman. Ya, oke, teman-teman. Sekarang saya bersama dengan tim Batara Sabta Prabu menelusuri suatu daerah yang disebut dengan Gumuk Boto. Nah, ini ternyata Gumuk Boto ada di belakang pekarangan ini, ya, pekarangan warga, ya, teman-teman. Kita akan coba terus jalan. Kenapa itu, Pak? Oh, ini ternyata kayaknya ada ini. Nah, ini dia pecahan batu batanya, teman-teman. Banyak banget loh, ya, di sini pecahan batu batanya.
ini dia Erik berkeliaran dengan jaketnya dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Oke, kita coba terus ke belakang teman-teman. Nih kita harus cepat-cepat nih, ini mendungnya udah gelap banget nih. Nah, di sini kayaknya banyak sekali batu bata ini teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Itu kayaknya masih ada. Coba ngalir, Rik. Ya. Oh ini dia teman-teman. Ini lumayan gede sih. Pecahan batu batanya banyak banget berserakan di sini teman-teman. Cuman, nah ini dia. Ini guritannya juga kelihatan banget nih. Guritannya tuh teman-teman bisa lihat. Guritannya ini dipegang oleh Mas Wildan. Dan kita daripada hilang nih, kita selamatin dulu aja. Mas Wildan kayaknya bawa karung nih. Coba saya foto dulu ya. Oke. Nah lanjut coba cari lagi teman-teman di sekitar sini. Jadi nanti kita coba tanya sama Pak Zainullah ya. Ini teman-teman bisa lihat nih pecahan batu batanya. Ini juga ada nih. Mas Erik bilang ada juga tuh. Nah itu guratannya juga guratan ini. Kita bawa aja sekalian. Kita masukin ke dalam karung teman-teman. Nah, ini guratannya nih. Kita lanjut lagi, kita cari lagi teman-teman. Ini ada Bu Erika. Itu karungnya. Kita masukin karung, kita selamatin dulu nih teman-teman. Sebelum diambilin orang dan akhirnya dijual, mendingan kita selamatin dulu. Oke, kita lanjut lagi ke tempat Gumuk Boto. Ya, kita terus jalan. Di sebelah mana ya? Ini ada kuburan sih. Oh ini dia. Nggak kelihatan. Sorry, lagi flu teman-teman. Mas Bu, banyak ular. Nah ini dia, ini ada kuburan nih, kuburan kuno kayak ini teman-teman. Kayaknya dulu di sini gumuk ya, kalau menurut Pak Zain dulu di sini nih gumuk, terus kemudian sekarang dijadiin kuburan. Dan dulu banyak banget struktur batu-batanya di sini. Nah ini masih ada nih. Mana Bu, coba lihat. Nah ini gede banget nih teman-teman. Nah ini gede banget ya. Iya. Guritan apa guratan kok guritan. Guratannya itu guratan lama banget ya. Batanya besar banget. Dulu gumuk kata Pak Jen. Makamnya makam kuno semua. Nggak tahu tahun berapa ini makamnya. Kita masukin aja deh. Bentar. Baru kena gimbal. Ya oke. Kita keliling lagi guys. Kita coba, ini batu lama apa batu baru ya? Banyak. Ini Mas. Oh kecil-kecil gitu tapi era masa era coba. Oh iya pecahannya aja. Tapi era baru tuh kecil banget tuh batanya. Kita coba cari lagi ya. Kita cari aja sekitar sini dulu Mas. Oke. Makam lama nih, makam keluarga kayaknya nih ya. Ya teman-teman, kita telusuri terus, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Zainullah ya. Oke. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Blangkon. Kita sudah sampai pada situs di Tembok Rejo yang disebut dengan nama Gumuk Boto. Mengacu pada toponiminya, Gumuk Boto berarti bukit batu bata ya, atau batabang. Yang mana kemungkinan karena tanahnya merupakan tanah unur atau gundukan tanah yang tinggi, ini dahulunya dimungkinkan bekas bangunan ya, entah mungkin candi atau kedaton, tapi melihat dari bekas struktur batu batanya ini adalah sepertinya bangunan candi. Hanya kemungkinannya ini karena daerahnya di di daerah yang disebut dengan nama Tembok Rejo, maka terkait juga dengan sejarah dari Tembok Rejo itu sendiri yang masuk pada perbatasan Kecamatan Umbul Sari dengan Gumuk Emas ya. Waduh, ini nyamuknya luar biasa ini ya. Ya, kita di sini juga masih meneliti bangunan-bangunan ini yang sudah tersisa sedikit sekali batu batanya, tapi tidak menutup kemungkinan di bawah ini ada struktur juga ini. Dan sebagian oleh teman kita sudah diselamatkan lah sebagai sampel daripada hilang begitu saja. Dan ini juga kawasan ini merupakan kawasan yang dimungkinkan merupakan jalur perjalanan hayam buruk di daerah Petukangan, ke daerah Petukangan dari daerah Trowulan ya pada tahun 1359. Karena kawasan-kawasan ini juga berdekatan dengan Candi Deres ya, kemudian dengan situs Gumuk Lumpang dan sebagainya. Dan ini sudah saya tulis sebenarnya dalam buku saya ya, biar tidak hilang, yaitu dalam buku terbaru Babat Bumi Sadeng dan buku yang lama Topografia Sakra menelusuri sejarah Jember Kuno. Dan ini hari ini komunitas Batara Sabta Prabu dalam hujan gerimis dan mendung mengadakan nampak tilas perjalanan menelusuri tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di Kabupaten Jember bagian tengah ya. Demikian, karena kita diserang oleh nyamuk ya, cukup sekian saja. Terima kasih Mas Blangkon. Oke teman-teman, luar biasa sekali loh nyamuknya. Aduh, parah banget nih nyamuknya nih. Kita kabur dulu dari sini. Nah, ini tadi lokasinya teman-teman seperti ini ya. Jadi banyak sekali ditemukan. Ini dulunya gumuk yang kemudian mungkin dipangkas oleh warga sekitar dan dijadikan sebagai makam ya, seperti ini teman-teman. Oke, oke, sekian dulu ya teman-teman. Nyamuknya luar biasa, banyak banget. Sorry ya, sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini penelusuran dari teman-teman Batara Sabta Prabu sudah nyampe di Candi Deres. Ini kondisi Candi Deres terbaru seperti ini. Kita ngobrol sebentar sama Pak Zainullah. Mungkin dulunya Candi Deres ini dipakai buat apa? Terus bentukan awalnya mungkin seperti apa? Kemungkinannya ya berdasarkan prediksi-prediksinya. Oke, sebentar teman-teman. Kita ngobrol sama Bapak dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Forum Komunitas Batara Sabta Prabu. Ini bersama dengan teman-teman dalam situasi hujan gerimis dan mendung. Hari ini kita mengadakan ekspedisi ke tempat-tempat yang merupakan tinggalan arkeologis di Jember bagian tengah dan selatan. Hari ini kita telah sampai di Candi Deres ya, suatu penamaan candi yang menggunakan nama dusun ya, dusun Deres, Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumuk Emas, Jember. Ini candi ini sebenarnya pada masa kolonial tahun 1901 ya. Sebagaimana keterangan dari Satterham itu disebut dengan nama Candi Rejo Menampu. Menampu ini mengacu dulu pada suatu tempat desa Menampu. Dan ini disinyalir sebagai salah satu candi yang dibuat pada masa Majapahit ya. Di mana disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama pada Pupuh 73 menyebutkan bahwa ada 27 candi yang dibangun di kawasan Jawa Timur hingga terpaling timur, yaitu kawasan Candi Jabung yang disebut dengan Masa Jabung. Dan di sini di Jember ini dinamakan dengan Candi Pager ya. Atau Pagur tulisannya itu, yang nanti mengacu ini pada nama penamaan toponimi Puger ya, nama Puger dari Candi Pager, tulisannya Pagur sebagaimana yang tercatat dalam buku tulisan Profesor Dr. Slamet Mulyono. Nah, ini.
Dan candi-candi yang jumlahnya 27 itu ya disebut dengan nama candi negara atau candi resmi ya. Sebagai pemujaan, umumnya adalah sebagai pemujaan untuk keluarga raja. Kita tidak jelas di sini apakah keluarga Majapahit apakah ada di sekitar apakah bermukim di kawasan Jember yaitu. Ini mungkin juga terkait dengan adanya Pasading atau Perang Sading 1331 di mana di sini Sading yang mengadakan suatu gerakan dianggap mengadakan suatu gerakan subordinasi pemberontakan terhadap Majapahit Pusat, sehingga kemudian oleh Raja Majapahit ya, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi bersama dengan Mahapati Amangkubume Gajah Mada, kemudian juga Pangeran Aditya Warman dari Pagaruyung ya, Melayu, dan Rakembar mengadakan serangan besar-besaran, sehingga kemudian Sading dapat ditunjukkan. Nah, kita juga tidak jelas apakah di sini ada keluarga Majapahit yang meninggal, apakah ada keluarga Sading hingga dicandikan di sini, dicandikan atau diabukan, diperabukan di sini. Karena ini kemudian pada penelitian tahun 1986 oleh waktu itu namanya Balai Peninggalan Badan Purbakala dan Peninggalan Nasional ya, BPPN namanya. Sekarang mungkin jadi BPCB itu juga ditemukan banyak artefak ya, seperti artefak-artefak guci-guci dari luar negeri seperti Cina dan Vietnam. Juga ada juga artefak-artefak berupa terakota ya, pecahan-pecahan dari gerabah, periuk dan sebagainya, buatan lokal ya, era Majapahit. Ada juga senjata-senjata, gigi bahkan taring binatang buas. Ini bisa dibaca dalam buku saya, Babat Bumi Sading. Nah, itu berdasarkan penggalian di kawasan Candi Deres tahun 86, termasuk juga penggalian di daerah lain seperti Karangsuwung dan sebagainya di kawasan Jember. Kita juga berharap agar biar bisa diketemukan data-data yang lebih aktual ya. Maka sebenarnya memang sudah waktunya candi ini diekskavasi kembali, termasuk daerah-daerah lain. Ini harapan kita. Balar dari Yogyakarta dan juga dari BPCB Jawa Timur bisa mengadakan ekskavasi kembali ya. Syukur-syukur Candi Deres ini bisa direkonstruksi kembali, dibangun kembali dengan mengacu pada foto-foto Candi Reco Menampu pada era kolonial Belanda. Dan ini sekarang memang ada perbaikan ya, ada seperti pembangunan pendopo untuk peristirahatan dan kemudian tembok keliling yang oleh dinas terkait yang dibangun pada tahun kemarin ya. Dan ini candi ini bagaimanapun merupakan salah satu peninggalan cagar budaya penting yang berada di Jawa Timur dan pernah ditinjau ya dalam perjalanan inspeksi Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk dan rombongannya di tahun 1359 Masehi, di mana mengadakan kunjungan di kawasan Jember ya. Ini cerita-cerita singkat catatan-catatan singkat saya dalam perjalanan ekspedisi hari ini, karena ini masih hujan mulai cukup deras. Saya tidak bisa lama-lama memberikan keterangan ini. Terima kasih Mas Blangkon. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bapak Zainullah mengenai Candi Deres. Dan kita kali ini akan menuju Gumuk Lumpang. Ya, seperti ini. Ini kondisi Candi Deres sekarang. Cuman kalau teman-teman kesini harus berhati-hati karena banyak sekali ularnya di sini teman-teman. Ini barusan ada kulit ular kobra tuh. Kulit ular kobra. Batu-batanya luar biasa besar-besar. Oke. Yang mana? Iya. Nah ini teman-teman, ini gede teman-teman, besar banget. Ya, oke, sekian dulu. Kita akan lanjut perjalanan menuju Gumuk Lumpang. Di sini ada Erik berkeliaran. Komen apa kok Erik? Ya wes.
Ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.